keterampilan menulis. Hakikat dari keterampilan menulis merupakan kegiatan yang mempunyai beberapa komponen seperti memilih kata, merakit kalimat, sampai ke hal-hal yang rumit. Contohnya, merakit paragraf. Kemudian, menulis dalam pembelajaran itu merupakan aktivitas yang menggunakan proses berpikir. Nah, di dalam keterampilan menulis itu ada fungsi menulis. Yang pertama, fungsi menulis sebagai sarana mengungkapkan diri. Maksudnya, sarana untuk mengungkapkan diri itu merupakan bagaimana kita mengungkapkan perasaan hati seperti kegelisahan, keinginan, maupun amarah. Yang kedua, fungsi menulis sebagai sarana pemahaman. Di sini maksudnya dengan menulis seseorang itu bisa mengikat kuat suatu ilmu pengetahuannya. Yang ketiga, menulis itu dapat membantu mengembangkan kepuasan pribadi maupun kebanggaan, perasaan yang ada pada dirinya. Kan dengan menulis itu bisa meningkatkan perasaan harga diri yang tadinya rendah. Dengan menulis kita dapat meningkatkan kesadaran dan penyerapan terhadap lingkungan. Kemudian yang keempat, menulis itu dapat meningkatkan keterlibatan secara bersemangat. Maksudnya dengan menulis itu seseorang akan menjadi peka terhadap apa yang tidak benar di sekitarnya, dan itu membuat ia menjadi seorang yang kreatif. Yang kelima, menulis itu mampu mengembangkan suatu pemahaman dan kemampuan menggunakan bahasa. Artinya dengan menulis itu seseorang akan selalu berusaha memilih bentuk bahasa yang tepat dan bahasa yang tidak tepat. Tujuan menulis yang pertama itu memberikan arahan. Maksud dari memberikan arahan itu sama dengan memberikan petunjuk kepada orang lain dalam mengerjakan sesuatu. Contohnya itu petunjuk cara menggunakan mesin maupun petunjuk cara mengerjakan soal. Yang kedua, menjelaskan sesuatu. Maksudnya itu memberikan uraian atau penjelasan tentang suatu hal yang harus diketahui orang lain. Contohnya menjelaskan mengenai manfaat lari bagi kesehatan jantung. Yang ketiga, menceritakan kejadian. Maksudnya memberikan informasi tentang suatu yang sedang berlangsung di suatu tempat pada suatu waktu. Contohnya seperti menceritakan tentang kisah Nabi. Yang keempat, meringkas, yaitu membuat rangkuman suatu tulisan sehingga menjadi lebih singkat. Yang tadinya 150 halaman menjadi 100 halaman. Yang kelima, meyakinkan, yaitu tulisan berusaha meyakinkan orang lain agar setuju dan sependapat dengannya. Nah, tujuan menulis yang paling umum digunakan itu yaitu tujuan untuk meyakinkan. Kemudian keterampilan menulis yang kelima itu ada teori menulis. Yang pertama, teori menulis itu ada pra-penulisan. Nah, pra-penulisan itu meliputi ada penentuan topik, pembatasan topik, penentuan tujuan penulisan, penentuan bahan, dan penyusunan kerangka tulisan. Yang kedua, penulisan draft. Nah, kegiatan menulis draft itu merupakan kelanjutan dari kegiatan prapenulisan tadi. Yang ketiga, ada revisi tulisan. Revisi tulisan dilaksanakan setelah melaksanakan kegiatan penulisan. Nah, tujuan dari revisi itu agar tulisan yang dihasilkan berkualitas lebih baik